Pernahkah Anda bangun pagi lalu merasakan kaki seperti ditusuk jarum kecil atau bahkan seperti berjalan di atas pecahan kaca? Banyak lansia menganggap nyeri dan kesemutan di kaki itu wajar, bagian dari usia senja. Padahal faktanya, ini bisa jadi tanda serius bahwa ada yang salah pada saraf atau aliran darah. Dan yang mengejutkan, penyebabnya bukan sekadar faktor usia, tapi justru berasal dari makanan sehari-hari yang diam-diam memperburuk kondisi kaki. Dalam video kali ini, saya akan membongkar 5 jenis makanan yang sering dikonsumsi lansia, tapi ternyata bisa memicu nyeri dan kesemutan di kaki. Nomor 3 adalah makanan yang hampir setiap hari ada di meja makan, dan justru paling berbahaya. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir. Karena saya juga akan membagikan kisah inspiratif seorang lansia yang berhasil bangkit dan kembali aktif hanya dengan mengubah pola makan. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang tua kita terbantu menjaga kesehatan kakinya. Bayangkan, setiap kali bangun tidur di pagi hari, langkah pertama yang seharusnya terasa ringan justru disambut dengan rasa nyeri menusuk seperti ribuan jarum menghujam telapak kaki. Ada juga yang menggambarkan seolah berjalan di atas pecahan kaca, atau tiba-tiba merasa kaki kebas, kaku, bahkan mati rasa. Fenomena ini bukan cerita langka. Hampir setiap keluarga memiliki orang tua, nenek, atau kakek yang pernah mengeluh hal serupa. Pertanyaannya, apakah semua ini sekadar tanda penuaan yang wajar, atau sebenarnya ada penyebab yang lebih dalam? Banyak lansia memilih untuk pasrah. Mereka berkata, ya beginilah usia senja, harus siap sakit-sakitan. Namun penelitian medis justru menunjukkan bahwa keluhan nyeri dan kesemutan di kaki seringkali bukan hanya soal umur, melainkan pertanda adanya gangguan pada sistem saraf tepi, atau yang dikenal dengan istilah neuropati perifer. Saraf-saraf kecil di kaki, yang berfungsi mengirimkan sinyal rasa ke otak, menjadi rusak atau tertekan. Akibatnya, muncul sensasi aneh. Dari rasa panas terbakar, kesemutan seperti dialiri listrik, hingga rasa nyeri yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya itu, gangguan pada aliran darah juga sering berperan besar. Pada lansia, pembuluh darah cenderung menyempit dan kaku. Jika sirkulasi menuju kaki terhambat, saraf-saraf tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Kondisi ini ibarat lampu listrik yang nyalanya meredup karena kabel tidak lagi mendapat arus yang stabil. Saraf pun mengirimkan alarm ke otak dalam bentuk nyeri atau kesemutan. Sayangnya, banyak dokter hanya memberikan obat pereda nyeri sebagai solusi jangka pendek. Obat ini mungkin meredakan rasa sakit sesaat, tetapi akar masalah tetap tidak tersentuh. Tidak sedikit lansia akhirnya membatasi aktivitas mereka. Seperti kisah seorang ibu berusia 73 tahun yang harus berhenti menghadiri pengajian dan arisan, karena khawatir kakinya tiba-tiba kesemutan parah di tengah acara. Perlahan, masalah kaki bukan hanya mengganggu fisik, tetapi juga merampas kebahagiaan sosial dan emosional. Menurut data penelitian dari Universitas Indonesia, sekitar 65% lansia di atas 60 tahun mengalami keluhan kesemutan dan nyeri kaki secara berkala. Yang lebih memprihatinkan, 40% di antaranya tidak pernah mencari tahu penyebabnya. Mereka menganggapnya bagian normal dari penuaan. Padahal, ini bisa menjadi tanda awal dari kondisi serius seperti neuropati diabetik atau gangguan sirkulasi darah. Jika dibiarkan, bukan hanya aktivitas yang terganggu, tetapi juga bisa berujung pada komplikasi berat seperti luka kaki yang sulit sembuh, infeksi kronis, hingga amputasi. Disinilah pentingnya menyadari satu hal, nyeri dan kesemutan di kaki bukan sekadar gejala sepele. Tubuh sedang berbicara, memberi sinyal ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan salah satu penyebab yang sering terabaikan justru ada di meja makan kita sendiri. Makanan sehari-hari yang terlihat biasa ternyata bisa menjadi pemicu utama. Itulah mengapa kita perlu memahami kaitan erat antara pola makan dengan kesehatan saraf kaki. Jadi, sebelum kita masuk ke daftar makanan yang harus diwaspadai, mari tanamkan dulu pemahaman penting ini. Rasa sakit bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Dengan pengetahuan dan langkah sederhana, kita bisa mengurangi, bahkan mencegah masalah ini sejak dini.
Ingat, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Sahabat sehat, mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin makanan sehari-hari bisa membuat kaki lansia terasa nyeri, kebas, bahkan kesemutan? Bukankah makanan seharusnya menjadi sumber energi dan kesehatan? Faktanya, tidak semua yang kita makan membawa manfaat. Beberapa jenis makanan justru bisa menjadi racun perlahan yang merusak saraf kaki tanpa kita sadari. Tubuh kita ibarat mesin yang sangat halus. Saraf adalah kabel-kabel listrik yang menghubungkan tubuh dengan otak. Agar saraf bekerja optimal, dibutuhkan aliran darah yang lancar, oksigen yang cukup, serta asupan nutrisi yang tepat. Nah, makanan tertentu dapat mengganggu keseimbangan ini. Ada yang menyebabkan peradangan kronis, ada yang mempersempit pembuluh darah, ada pula yang melonjakkan gula darah hingga akhirnya merusak saraf kecil di kaki. Akibatnya, muncullah sensasi nyeri, kesemutan, atau rasa kebas. Mari kita ambil contoh sederhana. Saat kita mengonsumsi makanan tinggi gula, kadar gula darah akan melonjak drastis. Lonjakan ini memaksa pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar. Jika hal ini terjadi terus-menerus, lama-kelamaan saraf menjadi rusak karena paparan gula berlebih. Inilah yang dikenal sebagai neuropati diabetik, yang sering menimpa lansia bahkan sebelum mereka didiagnosis menderita diabetes. Jadi, apa yang dianggap sekadar hobi minum teh manis atau makan kue, sebenarnya bisa berdampak serius pada saraf kaki. Contoh lain adalah gorengan dengan minyak yang dipakai berulang kali. Minyak yang dipanaskan berulang menghasilkan radikal bebas, sejenis zat perusak sel. Radikal bebas ini ibarat karat yang menggerogoti kabel listrik. Saraf kaki pun terganggu fungsinya. Aliran darah juga bisa tersumbat oleh kolesterol jahat yang terbentuk dari makanan berlemak jenuh. Akibatnya, saraf di kaki kekurangan suplai oksigen, lalu mengirimkan sinyal SOS berupa rasa nyeri atau kesemutan. Makanan asin dan tinggi sodium pun tidak kalah berbahaya. Sodium berlebih menyebabkan tubuh menahan cairan, memicu pembengkakan di kaki. Edema atau pembengkakan ini menekan saraf kecil di sekitar pergelangan dan telapak kaki. Hasilnya, rasa kebas, kesemutan, bahkan nyeri seperti ditusuk jarum. Belum lagi tekanan darah tinggi yang mempersempit pembuluh darah, membuat saraf makin kelaparan oksigen. Kondisi ini diperburuk oleh MSG dan bahan tambahan lain dalam makanan instan. MSG pada sebagian orang bisa mengacaukan fungsi saraf, karena strukturnya mirip dengan neurotransmitter alami. Bayangkan jika kabel listrik mendapat arus yang salah, tentu lampu akan berkedip-kedip tidak stabil. Begitu pula saraf kaki yang salah menerima sinyal akibat paparan MSG berlebih. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari kaitan erat antara makanan dan kesehatan saraf kaki mereka. Mereka lebih sering menganggap nyeri atau kesemutan sebagai tanda usia tua. Padahal, setiap kali mereka menyantap gorengan, minum minuman manis, atau menambahkan kerupuk asin di piring, mereka sedang memperparah kondisi saraf tanpa sadar. Yang perlu digarisbawahi adalah, masalah ini bukan tidak bisa dicegah. Sama seperti mesin yang akan tetap awet jika dirawat dengan bahan bakar yang tepat, tubuh kita pun bisa tetap sehat di usia lanjut jika kita memilih makanan yang benar. Dengan mengurangi makanan pemicu peradangan, menjaga kadar gula tetap stabil, serta memperhatikan asupan garam dan lemak, banyak lansia bisa merasakan perbaikan hanya dalam hitungan minggu. Jadi, mulai sekarang, mari kita jangan hanya fokus pada obat pereda nyeri. Mari kita lihat lebih dalam, apa yang sebenarnya kita masukkan ke dalam tubuh setiap hari? Ingat, setiap suapan makanan bisa menjadi obat atau racun. Pilihan ada di tangan kita. Dan di bab selanjutnya, kita akan mulai membongkar satu persatu makanan yang paling sering menjadi penyebab utama nyeri dan kesemutan di kaki. Mulai dari yang paling dekat dengan kita, gorengan. Makanan pertama, gorengan dengan minyak pakai ulang. Siapa yang bisa menolak gorengan? Dari pisang goreng yang manis, tempe mendoan yang gurih, hingga bakwan jagung yang renyah, gorengan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang Indonesia.
Hampir di setiap sudut jalan ada warung kecil yang menjual gorengan panas. Aromanya yang khas seakan memanggil kita untuk mampir. Bagi sebagian orang, hari tanpa gorengan terasa kurang lengkap. Namun di balik lezatan itu, ada bahaya besar yang jarang disadari, terutama oleh para lansia. Masalah utama bukan hanya terletak pada gorengannya, melainkan pada minyak yang digunakan berulang kali. Minyak goreng yang dipakai berulang kali akan mengalami proses oksidasi. Akibatnya, terbentuk senyawa berbahaya bernama radikal bebas. Radikal bebas ini ibarat karat yang perlahan-lahan merusak kabel halus di dalam tubuh, yaitu saraf. Pada lansia, kerusakan ini paling sering dirasakan di area kaki, karena bagian tubuh inilah yang paling jauh dari jantung sehingga sirkulasi darahnya lebih mudah terganggu. Profesor Dr. Sutrisno dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pernah menjelaskan, ketika saraf kaki kekurangan oksigen akibat aliran darah yang terganggu, tubuh mengirim sinyal peringatan dalam bentuk nyeri atau kesemutan. Jadi, rasa seperti ditusuk jarum atau aliran listrik di kaki sebenarnya adalah alarm tubuh yang memberitahu kita ada kerusakan pada saraf. Dan salah satu pemicunya adalah kebiasaan mengonsumsi gorengan dengan minyak yang tidak sehat. Mari kita lihat kisah nyata Pak Harto, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun dari Yogyakarta. Hampir setiap pagi, beliau membeli gorengan di warung dekat rumahnya. Pisang goreng dan tempe mendoan seakan sudah menjadi menu wajib. Namun, setelah bertahun-tahun, Pak Harto mulai sering merasakan kesemutan di kaki, terutama pada malam hari. Awalnya dianggap biasa, mungkin hanya karena kelelahan. Tetapi lama-kelamaan gejalanya semakin parah, hingga tidurnya terganggu. Ketika diperiksa dokter, ternyata beliau mengalami neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf tepi. Dokter pun langsung menanyakan kebiasaan makan. Saat Pak Harto menceritakan kegemarannya pada gorengan, dokter hanya mengangguk. Beliau kemudian disarankan untuk mengurangi gorengan, terutama yang digoreng dengan minyak pakai ulang. Dengan disiplin mengubah kebiasaan makan, dalam waktu 2 bulan gejala kesemutannya berkurang drastis. Pak Harto berkata, rasanya seperti mendapatkan kaki baru. Lalu apa alternatifnya? Jangan khawatir, kita tetap bisa menikmati makanan enak tanpa harus merusak saraf kaki. Misalnya, ayam panggang bumbu rujak atau ikan kukus dengan bumbu kuning. Rasanya tetap lezat. Bahkan lebih sehat karena tidak menghasilkan radikal bebas berlebih. Jika ingin menggoreng, gunakan minyak baru dan jangan dipakai lebih dari 2 kali. Minyak kelapa murni atau minyak zaitun berkualitas juga bisa jadi pilihan, meskipun sedikit lebih mahal. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Ada juga tips sederhana. Simpan minyak goreng dalam wadah kaca berwarna gelap dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Cara ini bisa memperlambat proses oksidasi minyak. Dengan begitu, risiko terbentuknya zat berbahaya pun berkurang. Gorengan memang nikmat, tapi jika dikonsumsi terus-menerus dengan minyak yang sudah rusak, dampaknya bisa menghancurkan kualitas hidup di usia lanjut. Jadi, mulai sekarang, cobalah kurangi. Ganti dengan makanan yang dipanggang, direbus, atau dikukus. Bayangkan betapa ringannya melangkah jika kaki terbebas dari nyeri dan kesemutan, hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil di meja makan. Makanan kedua, gula sederhana berlebih. Kalau gorengan adalah teman gurih orang Indonesia, maka gula adalah teman manis yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, mulai dari teh manis di pagi hari, jajanan pasar seperti klepon dan lupis di sore hari, hingga minuman kemasan dan sirup berwarna-warni yang sering jadi pelengkap saat berkumpul keluarga. Rasanya, tanpa gula, hidup ini seperti kurang nikmat. Namun, di balik manisnya gula, ada ancaman serius bagi kesehatan saraf, terutama di kaki. Masalah utama dari gula sederhana adalah kemampuannya menaikkan kadar gula darah dengan sangat cepat. Saat gula darah melonjak, tubuh akan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Jika ini terjadi terus-menerus,
Lama-kelamaan saraf kecil di kaki menjadi rusak karena paparan gula tinggi. Proses ini disebut neuropati diabetik, yang tidak hanya dialami oleh penderita diabetes, tetapi juga pada orang-orang yang berada dalam kondisi pradiabetes. Dan tahukah Anda? Banyak lansia tidak menyadari bahwa mereka sudah berada di ambang pradiabetes. Dr. Widya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menjelaskan, ketika kadar gula darah tinggi secara konsisten, gula akan menempel pada protein di pembuluh darah dan saraf. Proses ini menghasilkan senyawa berbahaya bernama Advanced Glycation End Products, AGEs. AGEs merusak struktur saraf, membuatnya sulit mengirim sinyal dengan benar. Hasilnya, kaki terasa kesemutan, nyeri, bahkan kadang mati rasa. Kisah nyata ini dialami oleh Bu Siti, seorang ibu berusia 68 tahun dari Bandung. Sejak muda, beliau terbiasa minum teh manis setiap sore, lengkap dengan beberapa potong kue tradisional. Tanpa teh manis, sore saya terasa hampa, begitu katanya. Namun, kebiasaan manis ini mulai membuahkan masalah. Beliau sering terbangun di malam hari karena rasa kesemutan di kaki, seperti ada semut yang berjalan di bawah kulitnya. Tidurnya jadi tidak nyenyak, tubuhnya pun lemas keesokan harinya. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, Bu Siti mulai mengurangi gula sedikit demi sedikit. Dari 3 sendok, ia turunkan menjadi 2,5, lalu 2 sendok, hingga akhirnya terbiasa dengan teh yang lebih tawar. Ia juga mengganti camilan manis dengan buah segar, seperti pepaya dan apel. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu 3 minggu, tidurnya kembali nyenyak, dan rasa kesemutan yang dulu sering mengganggu pun berkurang drastis. Awalnya berat sekali, rasanya seperti kehilangan bagian hidup saya, kenang Bu Siti. Tapi setelah merasakan manfaatnya, saya tidak menyesal. Lalu bagaimana kita bisa meniru langkah Bu Siti? Caranya sederhana, mulai dari langkah kecil. Kurangi gula secara bertahap, jangan langsung dipotong drastis. Lidah kita butuh waktu untuk beradaptasi. Selain itu, gantilah nasi putih dengan nasi merah atau quinoa yang memiliki indeks glikemik lebih rendah. Karbohidrat kompleks ini melepaskan gula lebih lambat ke dalam darah, sehingga mencegah lonjakan insulin mendadak. Untuk camilan, pilih buah-buahan segar. Buah tidak hanya memberikan rasa manis alami, tetapi juga kaya akan serat dan antioksidan yang justru melindungi saraf dari kerusakan. Sebuah pisang matang atau segelas smoothie pepaya tanpa tambahan gula bisa menjadi alternatif yang sehat sekaligus menyegarkan. Sahabat sehat, gula memang terasa manis, tapi efeknya bisa pahit jika dikonsumsi berlebihan. Kesemutan dan nyeri di kaki hanyalah awal dari perjalanan panjang komplikasi akibat gula berlebih. Namun kabar baiknya, kita punya kendali. Dengan sedikit perubahan di meja makan, kita bisa mencegah kerusakan saraf lebih jauh. Ingatlah, hidup manis tidak selalu harus berasal dari gula. Senyuman sehat dari orang tua kita, tawa bersama cucu, dan kaki yang bisa melangkah tanpa rasa sakit, itulah manis yang sesungguhnya. Makanan ketiga, produk susu tinggi lemak. Selama ini kita sering mendengar bahwa susu adalah sumber kalsium terbaik untuk menjaga tulang tetap kuat, apalagi di usia lanjut. Banyak lansia yang rajin mengonsumsi susu full cream setiap malam, atau menambahkan keju dalam menu harian mereka dengan alasan agar terhindar dari osteoporosis. Namun, ada hal penting yang jarang dibahas. Tidak semua produk susu sama baiknya bagi kesehatan. Terutama, produk susu tinggi lemak justru bisa memperburuk kesehatan saraf, terutama di area kaki. Kenapa begitu? Produk susu tinggi lemak, seperti susu full cream, keju berlemak, atau es krim, mengandung banyak asam lemak jenuh. Lemak jenuh inilah yang menjadi biang kerok peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis ini tidak hanya mengganggu fungsi organ, tetapi juga merusak pembuluh darah dan saraf. Saraf kaki yang seharusnya mendapat aliran darah lancar malah terhambat. Akibatnya, muncullah rasa nyeri, kesemutan, bahkan mati rasa. Dr. Martinus, seorang ahli neurologi,
menjelaskan bahwa lemak jenuh dapat membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku dan kurang elastis. Pembuluh yang kaku ibarat pipa air yang berkarat, aliran ke ujungnya melemah. Begitu pula darah yang seharusnya mengantarkan oksigen dan nutrisi ke saraf kaki jadi tidak optimal. Saraf yang lapar oksigen akhirnya mengirim sinyal ke otak berupa nyeri dan sensasi tidak nyaman. Kisah nyata ini dialami Pak Joko, seorang pensiunan dokter berusia 70 tahun. Sejak lama, beliau punya kebiasaan minum segelas susu full cream sebelum tidur. Ia percaya, semakin tinggi kandungan lemak susu, semakin baik kalsiumnya untuk tulang. Namun, semakin sering ia minum susu tersebut, semakin parah pula kesemutan yang dirasakannya di malam hari. Seringkali, ia harus bangun dan berjalan keliling kamar hanya untuk meredakan sensasi aneh di kakinya. Atas saran rekannya sesama dokter, Pak Joko mencoba mengganti susu full cream dengan susu rendah lemak. Kadang ia juga memilih susu kedelai yang diperkaya kalsium dan vitamin D. Hasilnya, dalam beberapa minggu, kualitas tidurnya membaik. Kesemutan yang dulu mengganggu kini jauh berkurang. Ia pun berkata, "Saya tidak menyangka perubahan sederhana ini bisa membuat hidup saya lebih nyaman." Alternatif sehat sebenarnya banyak. Susu rendah lemak, yogurt tanpa gula tambahan, atau susu nabati seperti susu kedelai, almond, atau oat bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Produk-produk ini tetap menyediakan kalsium yang dibutuhkan tulang, tetapi tanpa lemak jenuh berlebihan yang bisa merusak saraf. Untuk menambah rasa, Anda bisa mencampurkan sedikit kayu manis bubuk atau vanila alami. Selain memberi aroma harum, kayu manis juga memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan. Namun, ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Tidak semua susu nabati otomatis sehat. Beberapa produsen menambahkan gula atau minyak tambahan untuk memperbaiki rasa. Jadi, pastikan selalu membaca label nutrisi. Pilih yang rendah lemak jenuh, rendah gula, tapi tetap tinggi kalsium dan vitamin D. Sahabat sehat, kita sering terjebak oleh anggapan lama bahwa lemak susu tinggi berarti lebih sehat. Padahal, di balik rasa gurih dan tekstur creamy yang nikmat, tersembunyi risiko bagi saraf kaki kita. Ingatlah, tujuan utama mengonsumsi susu adalah untuk kesehatan jangka panjang, bukan sekadar kepuasan sesaat. Jadi, mulai sekarang mari bijak memilih. Jika ingin tetap minum susu, pilihlah yang rendah lemak. Jika ingin menikmati makanan olahan susu, pilihlah dalam porsi kecil saja, jangan berlebihan. Dengan begitu, kita bisa menjaga tulang tetap kuat tanpa harus mengorbankan kesehatan saraf kaki. Karena apa gunanya tulang yang kokoh jika setiap langkah terasa sakit akibat kesemutan? Makanan keempat dan kelima, asin berlebihan dan MSG. Selain gorengan, gula, dan susu tinggi lemak, ada dua jenis makanan lain yang tidak kalah berbahaya bagi kesehatan saraf kaki lansia, yaitu makanan asin berlebihan dan makanan dengan tambahan MSG. Keduanya begitu akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sering dianggap sebagai pelengkap wajib di meja makan. Mari kita bahas dulu makanan asin. Kerupuk, ikan asin, terasi, mie instan, hingga kecap asin. Semuanya begitu populer dan sulit dipisahkan dari lidah orang Indonesia. Namun tahukah Anda, sodium yang berlebihan dalam makanan ini bisa menjadi musuh besar bagi kaki kita? Sodium berlebih meningkatkan tekanan darah, membuat pembuluh darah menyempit, termasuk yang bertugas mengalirkan oksigen ke saraf kaki. Akibatnya, saraf kelaparan oksigen dan mengirim sinyal berupa nyeri atau kesemutan. Tidak hanya itu, sodium juga menyebabkan tubuh menahan cairan. Bagi lansia, retensi cairan ini bisa memicu pembengkakan pada pergelangan dan telapak kaki. Pembengkakan memberi tekanan tambahan pada saraf, sehingga gejala kebas dan kesemutan semakin parah. Dr. Handoko, seorang spesialis jantung, menjelaskan bahwa banyak pasien lansia yang gejala neuropatinya membaik hanya dengan mengurangi konsumsi garam. Saraf sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah dan tekanan di sekitarnya, ujarnya. Contohnya Bu Endang, lansia berusia 75 tahun dari Surabaya.
Sejak muda, ia terbiasa menambahkan kecap asin atau terasi di hampir semua makanannya. Baginya, makanan tanpa rasa asin adalah makanan hambar. Namun, akibat kebiasaan ini, Bu Endang tidak hanya mengalami hipertensi, tetapi juga sering mengeluh kakinya terasa berat dan kesemutan. Setelah dokter menyarankan pengurangan garam, awalnya ia menolak karena merasa makanannya tidak enak. Tapi ketika mulai mencoba menggunakan rempah-rempah segar seperti jahe, kunyit, dan jeruk nipis, lambat laun ia terbiasa. Hasilnya, dalam 1 bulan, tekanan darahnya turun, dan kesemutan di kakinya berkurang. Kini ia bahkan bisa ikut jalan pagi bersama tetangga. Selanjutnya, mari kita bahas MSG atau monosodium glutamat. Bubuk putih yang disebut-sebut sebagai penyedap rasa ajaib, ini memang membuat masakan terasa gurih dan bikin ketagihan. Namun, bagi sebagian lansia, MSG bisa memicu gangguan saraf. Struktur kimianya mirip dengan neurotransmitter alami di tubuh, sehingga bisa mengacaukan sinyal saraf. Akibatnya, muncul sensasi abnormal seperti kesemutan atau rasa terbakar di kaki. Apalagi, makanan tinggi MSG biasanya juga tinggi sodium. Kombinasi keduanya adalah badai sempurna yang memperparah neuropati pada lansia. Contoh nyata datang dari Bu Mira, 65 tahun, yang tinggal di Jakarta. Karena hidup sendiri, ia sering memilih mie instan sebagai makanan praktis. Hampir 3 kali seminggu, mie instan menjadi menu makan malamnya. Awalnya tidak masalah. Tapi lama-kelamaan kakinya sering kesemutan bahkan ketika ia sedang beristirahat. Rasanya seperti ada aliran listrik kecil yang menjalar di telapak kakinya. Setelah ia mengurangi makanan tinggi MSG dan beralih ke masakan rumah dengan bumbu alami, gejala kesemutannya perlahan hilang. Lalu apa alternatifnya? Untungnya, Indonesia kaya akan rempah-rempah alami yang justru menyehatkan. Bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, serai, hingga daun salam tidak hanya memberikan rasa gurih dan aroma harum, tetapi juga mengandung senyawa yang menenangkan saraf. Jika ingin praktis, Anda bisa menyiapkan bumbu dasar di awal minggu, campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit yang sudah dihaluskan, lalu disimpan di kulkas. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi bergantung pada bumbu instan. Sahabat sehat, makanan asin dan MSG memang sulit dihindari sepenuhnya karena sudah begitu melekat dengan budaya kuliner kita. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengendalikan. Dengan kesadaran dan sedikit kreativitas, kita bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat. Ingatlah, setiap kali kita memilih rempah segar dibanding penyedap instan, atau mengurangi garam di dapur, kita sedang memberi hadiah besar bagi saraf kaki kita. Dan jangan lupa, perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar. Seperti kisah inspiratif Pak Bambang, seorang pensiunan tentara berusia 68 tahun dari Semarang. Setelah mengalami kesemutan parah di kakinya, ia memutuskan untuk mengubah pola makan. Ia mengurangi gorengan, gula, susu tinggi lemak, makanan asin, dan MSG. Hasilnya, dalam 3 bulan, kesemutannya berkurang drastis. Bahkan ia bisa kembali ikut lomba jalan sehat dan meraih medali di usia 70 tahun. Pesan pentingnya adalah, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Dengan menghindari 5 makanan berbahaya ini, kita bisa melangkah lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan menikmati hari-hari bersama keluarga tanpa gangguan nyeri atau kesemutan di kaki. Sahabat sehat, kita sudah membahas 5 jenis makanan yang diam-diam bisa merusak kesehatan saraf kaki lansia. Gorengan dengan minyak pakai ulang, gula sederhana berlebih, susu tinggi lemak, makanan asin tinggi sodium, dan makanan dengan MSG. Ingatlah, nyeri dan kesemutan bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Dengan sedikit perubahan di meja makan, kualitas hidup bisa meningkat drastis. Bayangkan, bangun pagi tanpa rasa nyeri, berjalan-jalan bersama cucu tanpa harus berhenti karena kaki kesemutan, atau tidur nyenyak tanpa gangguan rasa kebas.
Semua itu mungkin jika kita mulai menjaga pola makan sejak sekarang. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar lebih banyak lansia yang terbantu. Dan tentu saja tekan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Karena sehat di usia senja adalah anugerah terbesar yang bisa kita jaga bersama.